Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Hermadi. Saya sebagai Kepala Seksi Bina Usaha di bidang perdagangan luar negeri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat. Baik, saat ini saya ingin mempresentasikan tentang tugas mandiri untuk Bimtek Perencanaan Penganggaran. Bagaimana perencanaan penganggaran di seksi kami dalam hal ini, bagaimana kami berperan untuk meningkatkan ekspor di Jawa Barat melalui pembinaan dan menciptakan eksportir baru di Jawa Barat. Baik, saya coba share screen. Nah, baik, saya akan memulai dengan visi misi Jawa Barat. Visi Jawa Barat adalah terwujudnya Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi. Nah, kami di Disperinag itu mengacu kepada misi yang keempat, yaitu meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi. Isu strategis yang berkaitan pada kegiatan kami di seksi bina usaha yaitu terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi. Dan yang menjadi sasaran dan indikator mengacu kepada RPJMD, sasarannya adalah meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Provinsi Jawa Barat. Sementara indikatornya adalah laju pertumbuhan sektor perdagangan dalam satuan persen. Tupoksi yang ada di dinas kami yaitu berkaitan dengan masalah perindustrian dan perdagangan. Melaksanakan urusan daerah pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan, meliputi industri agro, kimia, tekstil, dan aneka dan industri yang lainnya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi yaitu penyelenggaraan, perumusan dan penetapan kebijakan teknis perindustrian dan perdagangan, penyelenggaraan urusan pemerintah bidang perindustrian dan perdagangan, penyelenggaraan administrasi daerah, administrasi dinas dan lain sebagainya. Kemudian program dan indikatornya di dalam kegiatan kami yang ada di bidang itu adalah pertumbuhan nilai ekspor non migas. Jadi target di tahun ini yaitu mencapai 10,14 miliar USD. Dan di tahun realisasi untuk Agustus dan September itu sudah di angka 7,6 dan di September itu di 8,7 miliar USD. Kemudian program yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekspor tersebut yaitu berkaitan di seksi saya, yaitu program pengembangan ekspor, yaitu penyelenggaraan promosi melalui pameran dagang, misi dagang, kemudian juga ada pembinaan pelaku usaha ekspor. Nah, ini di dalam pembinaan pelaku usaha ekspor itu jumlah pelaku usahanya itu setiap tahunnya atau setiap angkatannya itu adalah 30 pelaku usaha. Jumlah kegiatan anggaran yang dialokasikan itu sekitar 203 juta. Kurang lebih postur DPA-nya seperti ini. Nah, di dalam pelaksanaannya untuk pembinaan pelaku usaha itu kami sering menyebut dengan istilah Export Coaching Program. Nah, ini program untuk pendampingan terhadap para IKM atau UMKM di mana mereka bertujuan untuk menjadi eksportir yang baru. Jadi mereka dibina untuk siap ekspor. Dalam hal ini berarti ada peningkatan dari sisi produksi, peningkatan dari sisi kapasitas produksi, peningkatan dari kualitas produksi, dan lain sebagainya. Jadi, selama setahun mereka akan diberikan pembinaan dan pendampingan dengan 8 tahapan. Pertama yaitu dilakukan workshop export coaching program. Kemudian training of exporter atau TOX, kemudian pendampingan pasar. Dalam pendampingan pasar ini mereka diberikan bagaimana strategi untuk menemukan pasar, mendapatkan pasar, dan mempromosikan produk mereka seperti apa. Kemudian juga ada pendampingan produknya. Kemudian ada TOX lanjutan, kemudian business matching. Nah, business matching ini mempertemukan antara si calon eksporter ini dengan calon buyer yang ada di luar negeri. Biasanya kita
komunikasi dengan ITPC atau Atas Perdagangan Perwakilan Indonesia yang ada di luar negeri. Kemudian calon buyer itu dihadirkan dan mereka nanti akan berkomunikasi untuk mempromosikan produk-produk si peserta ECP ini. Kemudian ada progress monitoring, di mana kita melakukan monitoring, ada progress bagaimana hasil dari business matching, tindak lanjutnya seperti apa, apakah ada yang sudah MOU ataupun transaksi, dan kemudian di akhir adalah melakukan evaluasi dari seluruh rangkaian kegiatan-kegiatan pembinaan pelaku usaha. Nah, kami itu di anggaran murninya itu 247, kemudian di perubahan menurun menjadi 237, tetapi di sana ada juga komponen untuk biaya atau honor non ASN. Nah, sementara untuk target kegiatannya itu adalah di angka 165.909.120 dan itu sudah tercapai semua. Nah, di sini capaian secara keseluruhan kegiatan memang baru 81%, karena masih ada anggaran honor non ASN yang belum kita realisasikan. Tetapi dari sisi substansi pekerjaan, substansi kegiatan ini sudah tercapai untuk seluruhnya. Dan alhamdulillah dari hasil ekspor coaching program ini kita bisa sampai saat ini untuk menelurkan 3 sampai 4 pelaku usaha yang sudah melakukan ekspor dari produk yang sudah mereka promosikan. Itu yang bisa kami sampaikan, saya sampaikan di dalam paparan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.